Selamat pagi, Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun berada. Di pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya dalam menyampaikan renungan pagi dalam channel ini. Kiranya Bapak Ibu yang mendengarkan renungan di pagi hari ini boleh diberkati Tuhan. Mari buka hatimu saudara untuk bisa menerima firman-Nya dalam renungan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau atas kasih setiamu yang kami rasakan. Di pagi hari ini kami masih bisa sehat, masih bisa sampai di tempat pekerjaan kami masing-masing, bisa mengambil sebagian dari pekerjaan kami, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami juga meyakini bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan tetap menyertai kami sebagaimana janji Tuhan. Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Setiap orang yang mendengar dan menonton renungan ini dipakai Tuhan untuk memahami firman-Mu dan mengerti rencana-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar di pagi hari kami mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Firman Tuhan saudara, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah bekerjalah untuk mampu berbagi. Bekerjalah untuk mampu berbagi. Saudara yang terkasih, salah satu etika juga yang perlu kita bangun dalam diri kita, bagian daripada tugas gerejawi yaitu diakonia, adalah berbagi. Anak-anak Tuhan, orang percaya harus bisa memperhatikan sesamanya ketika sedang mengalami kekurangan-kekurangan di dalam hal material. Orang percaya harus bisa berbagi, harus bisa memperhatikan orang-orang seperti ini. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, misalnya ada yatim piatu, orang yang sedang memang kurang mampu, orang yang ekonominya rendah, kita yang punya lebih, kita saling berbagi. Nah saudara-saudara, untuk kita bisa mampu berbagi, sebelum kita mampu berbagi, kita perlu punya lebih. Ya, kita harus punya lebih. Nah, untuk mendapatkan yang lebih itu, saudara dan saya perlu bekerja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan talenta, kemampuan, kekuatan, dan kesehatan bagi kita untuk kita bekerja. Kita bersyukur Tuhan memudahkan segala urusan pekerjaan kita. Ketika kita saat ini berada di tempat pekerjaan kita, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin kita menempuh perjalanan berjam-jam, ratusan kilo, puluhan kilo dari rumah kita sampai ke tempat pekerjaan kita. Kita sampai dengan dalam keadaan sehat. Lalu kita bekerja satu hari ini, nanti akhir bulan kita dapat gaji. Semua itu anugerah Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika mungkin kita sudah dapat gaji, kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita, maka ada hal yang harus kita lakukan. Berbagilah. Jadi ketika kita sudah bekerja, kita punya lebih, kita harus memperhatikan keadaan sesama kita. Nah tentunya tidak akan mungkin ada sikap atau sesuatu yang berbahaya. Ya, firman Tuhan mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Saudara-saudara, mencuri artinya mengambil hak orang lain tanpa izin. Ya, dengan paksa. Jadi kalau kita mengambil sesuatu punya orang, kita tidak minta izin, saudara dan saya dikatakan sebagai pencuri. Nah, untuk menghindari sikap mencuri, tindakan mencuri, apa harus kita lakukan? Harus rajin, harus bekerja. Maka di dalam kitab Amsal juga ya berkata, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kenapa Amsal juga sangat mendorong, menghimbau para pembaca untuk melihat kehidupan para semut. Nah, akhirnya apa? Artinya bahwa rajin. Orang percaya harus rajin. Orang yang rajin tidak akan mungkin melakukan sikap mencuri.
Ya, salah satu sikap orang yang hidup baru, sebagaimana Paulus mengungkapkan ini kepada jemaat di Efesus, ciri-ciri orang yang manusia baru salah satunya adalah jauh daripada tindakan mencuri. Bahkan hukum Taurat sendiri dia mengatakan jangan mencuri. Saudara dan saya dinasehati, diajarkan bahwa orang yang hidup baru tidak akan mungkin masuk dalam tindakan yang berbahaya dan merugikan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya saudara mencuri, kita mencuri, lalu kita ketahuan, siapa yang rugi? Kita sendiri. Saya pernah mencuri, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dapat hukuman, saya jerah. Dan saya insaf, saya bertobat. Dan alhasil Tuhan memampukan saya untuk melewati masa itu dan tidak lagi mengalami dan melakukan. Saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari ini, mari setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari bekerjalah. Mari ketika saudara mendapatkan upah dari pekerjaan kita, belajarlah untuk saling berbagi. Ini kesempatan kita untuk kita memperhatikan sesama kita. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita melihat, kita bersyukur ada beberapa gereja-gereja yang memberikan donasi kepada orang-orang yang tidak mampu. Berupa sembako, berupa bantuan BLT, biaya langsung tunai, dan segala macam. Ada donasi-donasi tertentu, ada bantuan-bantuan tertentu yang dialokasikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti ini. Nah, ini yang sangat bagus, yang perlu ditingkatkan. Nah, saudara-saudara, bukan ketika ada bahaya, ketika ada sesuatu bencana, baru kita mau berbagi, tidak. Tapi dalam Tuhan menghendaki kita bahwa agar senantiasa selalu terus-menerus. Ketika kita punya lebih, berbagilah. Nah, untuk berbagi, kita harus perlu bekerja. Apa yang kita bagi kalau kita tidak punya apa-apa? Nah, ujung-ujungnya nanti karena kita tidak punya apa-apa, kita menginginkan yang punya orang, kita tidak mampu melakukannya, akhirnya apa? Kita mencuri. Nah, saudara-saudara, mari jauhkan diri kita dari hal ini. Jauhkan diri kita dari sikap mencuri. Jauhkan diri kita dari sikap-sikap yang berbahaya dan berujung kepada dosa. Kiranya melalui firman Tuhan di pagi hari ini, saya dan saudara diingatkan kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab tentunya. Yang selalu disiplin dan bekerja untuk berbagi. Saudara, kapankah kita mampu berbagi? Tentunya ketika kita punya lebih. Dan tentunya karunia untuk berbagi merupakan sebuah karunia bagi kita. Maka bersyukurlah jika hari ini dan sebelum-sebelumnya saudara berbagi. Jadi berbagi, saudara-saudara, tidak hanya didefinisikan ketika ada sesuatu yang berbentuk, ada fisiknya. Ya, jadi ketika kita membantu orang dalam bentuk sembako, uang, dan segala macam. Saudara, berbagi tidak hanya definisinya dan di sana diarahkan. Tapi ketika saudara mungkin menasihati seseorang, saudara menegur seseorang, mengingatkan seseorang, menguatkan dan menghibur seseorang, saudara sedang berbagi. Dia tidak berbentuk, tapi bermanfaat. Dia tidak berwujud, tapi berguna sangat bagi orang yang menerima nasihat-nasihat tersebut. Mari di pagi hari ini, saudara, sekali lagi, mari bersama-sama kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat bersaksi kepada orang, melayani orang. Karena dengan kita bekerja, dengan kita berbagi, saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang menaburkan kasih, tidak hanya di tengah-tengah keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja kita. Untuk memberkati firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa sebaiknya dan alangkah indahnya kami harus bekerja. Karena Tuhan memberikan kesehatan, kesempurnaan dalam diri kami, dan Tuhan telah memberkati kami lewat pekerjaan yang ada. Maka ketika kami sungguh-sungguh bekerja, maka kami pasti mampu berbagi kepada sesama kami. Bapa, mampukan kami, ajarlah kami untuk saling berbagi, memperhatikan sesama kami, agar apa yang kami kasih, apa yang kami berikan bagi orang, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Jauhkan kami dari sikap dan tindakan mencuri. Tuhan, ampuni kami jika kami pernah mencuri dan masih mencuri. Kiranya kami melalui
Melalui firman Tuhan di pagi hari ini diingatkannya kami agar sikap pencuri ini, tindakan ini lalu dari hidup kami. Ampuni kami Tuhan dan mampukan kami untuk merubah diri kami dari sikap-sikap yang berbahaya yang berujung kepada dosa. Terima kasih firman-Mu untuk meteraikan firman-Mu bagi setiap orang yang mendengarkan renungan di pagi hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan. Beri kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan cukupilah kebutuhan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama dengan saya dari awal saya memulai renungan ini hingga saat ini. Saudara dan saya telah diberkati, dibekali dengan renungan di pagi hari yang menguatkan dan mengingatkan kita untuk apa? Untuk saling berbagi ketika kita sudah bekerja. Terima kasih. Doakan saya untuk selalu menjadi berkat bagi saudara di dalam menyampaikan firman dan isi hati Tuhan melalui Alkitab. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.